Selamat hari Minggu buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Bapa Engkau Baik. Terima kasih Bu Michael. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sini, saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Mari kita tepuk tangan semuanya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa?
yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada yang kita nyanyikan lagu ini. Ada satu solatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu kamu susah, waktu aku susah, bila aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, satu kali lagi kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan lewat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Saya harap adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kopendi. Kepada Kopendi bisa. Oke teman-teman growers, shalom yang ada di sini, yang ada Koko Michael dan semua teman-teman yang ada di rumah. Kami menyapa semuanya teman-teman growers. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi ini, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena kami bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kami ada yang online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, urapi juga Papi Fendi yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak growers yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saya akan siapkan, tapi tadi lupa ya, nyiapin materinya. Oke. Bisa kelihatan di. Oke. Bisa terlihat ya, Koko Michael bisa kelihatan nggak? Oke, Koko Michael sama teman-teman yang ada di rumah nggak tahu nih, apakah masih ingat dengan ayat hafalan yang disampaikan oleh Cici Kesia minggu lalu? Mungkin Koko Michael masih ingat kan? Oh nggak ingat, teman-teman growers yang ada di rumah mungkin kita sama-sama baca aja. Ayat hafalan minggu yang lalu diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 8.
Papi ajak kita semua untuk membaca dengan suara yang keras. Dimulai dari hitungan ketiga, nanti kita baca Mazmur 71 ayat 8. Bla bla bla. Oke, sama-sama dengan suara yang keras bersama dengan growers di rumah. Kita sama-sama baca di hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Puji Tuhan. Ini adalah mazmur dari Raja Daud. Dia suka memuji Tuhan, seperti kemarin Cekesia sudah menyampaikannya ya dengan baik. Ya, kita masih dalam tema menyembah Tuhan. Nah, Papi klik dulu. Nah, hari ini Papi akan membawakan sebuah judul ya tentang edisi menyembah di minggu terakhir adalah menjadi seperti apa yang kita sembah. Ya, menjadi seperti apa yang kita sembah. Sebelum nanti kita mulai pembahasannya, Papi ajak kita semua untuk melihat ini. Oke, karena di sini ada Koko Michael, ada Kakak Jen, ada Kakak Mona. Nanti kita bergantian saja di tempat ini. Nanti growers juga simak, buka Alkitab di Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. 15 nanti Koko Michael, Kakak Mona 16, Kakak Jen 17. Nanti ayat 18 semua anak growers yang ada di rumah dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. Mazmur 135 ayat 15 mungkin Koko Michael bisa bacakan di sini. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Baik, terima kasih Kak Mona, silakan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Oke, next ayat 17 Kak Jen. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Oke, ayat 18 dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3 kita baca sama-sama. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ayat 18 ini meneguhkan kepada kita pada waktu itu bangsa Israel jatuh kepada dosa. Dosa apa? Dosa menyembah patung. Ya tadi mungkin Pak kasih lihat ya yang sebelumnya. Nah ini ya. Dulu mereka banyak membuat patung-patung yang menyerupai manusia, binatang, dan lain-lain sebagainya. Pada saat itu, seorang pemazmur berkata seperti ini, berhala bangsa-bangsa, orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu mereka membuat patung dengan ukuran yang besar sekali untuk mereka sembah. Ya, patungnya berbentuk seperti manusia. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, sama persis seperti manusia. Ya, mungkin adik-adik yang di rumah, growers bisa melihat patungnya sama seperti manusia, tetapi di ayat 16 punya mulut tapi nggak bisa ngomong ya. Ini juga patung gitu ya. Punya mulut tapi nggak bisa ngomong, punya mata tapi nggak bisa melihat, punya telinga tapi nggak bisa mendengar, ya. Punya hidung tapi tidak ada nafas, ya. Dikatakan pemazmur, dikatakan seperti itu orang yang percaya kepada mereka. Artinya orang yang menyembah patung atau menyembah berhala sama seperti kita menyembah sesuatu yang mati, ya. Tentu kita melihat. Nah, Papi akan gambarkan worship atau menyembah itu apa sih, Pi? Kita udah ngomongin menyembah sepanjang bulan September. Worship atau menyembah itu sama dengan kita memuja. Memuja itu memuja, atau mengidolakan. Paling gampangnya kan mengidolakan. Koko Michael di sini pasti ada idolanya, ya. Ada yang idolain superhero Marvel, ada yang senang dengan Spider-Man, ada yang senang Captain America, ada yang senang Thor, ada yang senang Hulk, ya. Ada yang senang banyak sekali superhero, ya. Tapi nggak tahu superhero growers yang ada di rumah apa. Tapi superhero dan idola mereka pada saat itu, ya, zaman Musa, orang Israel itu pernah jatuh kepada sebuah dosa di mana mereka pada saat Musa pergi ke atas Gunung Sinai selama 40 hari ditinggalkan. Bangsa Israel itu bingung. Kita nyembah siapa? Musa udah di atas, gak balik-balik. Ya, kita harus punya sesembahan baru katanya. Ya. Akhirnya singkat cerita Harun membuat
semua dilebur, dibuatkan patung berbentuk lembu, ya. Dan mereka menyembah, mengidolakan. Inilah Tuhan yang baru, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan, ya. Jadi seperti itu, teman-teman growers. Nah, tapi jadi apa pentingnya sih kita menyembah? Apa sih memang efeknya dengan kita menyembah, memuja, mengidolakan itu efeknya apa? Ya, sadar atau tidak teman-teman growers, kalau kita menyembah itu artinya seperti tadi ya Papi bilang ya, yang paling bahasa sederhananya mengidolakan, memuja. Kalau kita menyembah atau mengidolakan seseorang, ya tentu kita pengen jadi serupa atau sama dengan idola kita. Setuju nggak? Ya, seperti anak laki-laki ini bukan Koko Michael ya, tapi dapatnya juga dari internet growers. Nah, anak laki-laki ini kita tahu dia mengidolakan yang namanya Kapten Amerika. Artinya pasti kalau orang yang suka Kapten Amerika, dia pasti pengen punya penampilan seperti Kapten Amerika. Betul nggak? Dia juga pengen pikirannya atau ngomongannya, cara ngomongnya, tindakannya itu seperti idola mereka. Pasti mereka menghabiskan waktu juga untuk mengumpulkan data-data tersebut. Mungkin nonton film, baca buku, mungkin cari poster, mungkin cari di internet gambar-gambar idola mereka. Nah, kalian tahu ya growers di rumah, pasti kita ada bayangan, wah siapa idola kita? Kalau teman-teman punya idola, gampangnya seperti ini. Kalian menghabiskan waktu untuk idola kalian. Jadi searching internet, cari buku, nonton film, koleksi. Pasti kalau kalian punya banyak hal atau punya waktu untuk kumpulin data-data informasi tentang idola kalian, berarti kalian sudah mulai punya idola. Ya, seperti ini. Idola anak laki-laki ini adalah Kapten Amerika. Dia pengen punya penampilan seperti Kapten Amerika. Dia pengen cara ngomongnya seperti Kapten Amerika. Bahkan Kapten Amerika punya perisai, dia pengen punya perisai. Gitu ya. Jadi seperti itulah. Kalau Spider-Man susah ya, jaring laba-laba gitu ya. Biasanya susah tuh cari jaring laba-laba. Oke, kita next dulu. Nah, kita kan sekarang kan tidak nyembah patung. Kita kan nggak sembah lembu. Kita nggak sembah yang kayak gitu-gitu, Pi. Jadi buat apa Papi kasih tahu? Nah, ternyata teman-teman growers, idola zaman sekarang itu berubah. Bukan lagi patung, bukan lagi anak lembu, bukan lagi seperti kita datang ke tempat-tempat keramat untuk menyembah pohon atau apapun. Ya, ternyata idola sama sekarang, anak-anak sekarang itu sekarang bergeser. Idola mereka adalah mungkin, ya, tapi nggak tahu. Dulu ada yang namanya BTS ya. Mungkin sekarang yang namanya fans clubnya namanya ARMY. Ya sekarang mungkin ada Blackpink, mungkin ada yang suka apapun namanya Korean Idol, tapi nggak tahu, tapi nggak ngikutin. Ya, tapi ada orang anak-anak growers yang sangat apa ya, fans garis keras gitu ya. Jadi mengidolakan, memuja, ya, poster, ya, kumpulin uang untuk pergi ke konsernya mereka. Pokoknya dimanapun mereka berada, kayaknya pengen kita ikut. Gak tahu, tapi ya, kalian begitu atau tidak. Nah, kalau kalian mungkin Koko Michael bilang, enggak, Pi, aku gak kayak gitu, ya, aku gak suka BTS, ya, atau mungkin kamu juga gak suka nih yang kayak gini-gini. Oke, berarti kalian aman untuk di sini. Oke, ada idola yang zaman baru yang sekarang. Nah, ini. Idola zaman baru yang kedua adalah bermain gadget. Games online, ya. Pokoknya kalian tuh menghabiskan waktu yang lama. Kan tadi Papi bilang, idola itu adalah tidak bentuknya harus patung. Tapi kalau kalian menghabiskan waktu yang lama dengan idola kalian, bisa dipastikan bermain gadget adalah salah satu idol. Ya. Bentuk baru dari kita punya pujaan hati. Ada yang senang main games, ada yang senang main TikTok, ada yang senang main Facebook atau Instagram. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama, bisa dihitung lebih lama main gadget
daripada belajar. Nah, growers yang di rumah, papi berharap kalian tidak seperti itu. Boleh nggak main gadget seperti papi pernah ngomong? Boleh gak main gadget, boleh TikTok, boleh main games, apapun boleh. Tapi selesaikan dulu tugas dan tanggung jawab kalian. PR, bantu mama, papa. Kalau sudah selesai, nggak apa-apa, silahkan. Ya, jangan lupa belajar itu yang terutama untuk kalian growers yang masih sekolah. Oke, next. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Daniel. Daniel itu adalah tokoh anak muda, ya. Dia percaya Tuhan, ya. Di zaman itu Daniel dan beserta teman-temannya itu mereka dibuang ke satu negara atau satu negeri yang namanya Babilonia. Ya. Di sana Daniel dipaksa untuk menjadi budak, menjadi karyawan. Dia tidak ada hak sama sekali selain harus nurut. Ya. Nah, menariknya Daniel ini punya hikmat, punya kecerdasan, punya sebuah hal yang membedakan dia dengan orang-orang sekeliling. Alkitab mengatakan, menuliskan dia punya roh yang luar biasa. Excellent spirit. Nah, excellent spiritnya apa? Daniel itu punya sebuah kebiasaan yang beda sama anak-anak muda zamannya. Apa itu? Dia suka berdoa. Ya, tentu gak populer ya. Kalau kita punya teman sekelas, hobimu apa? Hobiku main sepak bola. Hobimu apa? Aku suka main bulu tangkis, Kak. Hobimu apa? Aku suka nyanyi, aku suka TikTok. Ya, biasa. Tapi ada Daniel ditanya, Daniel, kamu punya hobi apa? Pak Guru, kakak, aku sukanya berdoa. Pasti kayaknya aneh ya. Anak-anak growers, ada kakak-kakak di sini juga bilang, hobimu berdoa. Ih, aneh amat. Ya, tapi itulah hobi Daniel. Dia senang menghabiskan waktu berdoa. Ya, oke. Apa yang menarik dengan Daniel? Nah, di dalam Daniel pasal 6, ya, Daniel itu hidup, dia bekerja sama raja. Bahkan dia di situ dituliskan dia bekerja dengan raja di Darius namanya. Nah, Daniel bekerja itu sama ada teman-temannya juga. Teman-temannya juga kerja. Nah, kebanyakan ya dari mereka itu nggak suka sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini jujur. Daniel ini setia sama raja. Sedangkan teman-teman yang lain itu suka jahat gitu ya. Suka membicarakan raja, suka ngambil punya raja, korupsi kalau kita tahu. Dia suka ngambil sesuatu yang milik raja, bukan miliknya diambil buat dia. Ya, mereka tuh nggak suka sama Daniel. Ini Daniel ini nih terlalu jujur, teman-teman. Nah, singkat cerita di ayat 7, Daniel pasal 6 ayat 7. Semua pejabat tinggi, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati bersepakat. Artinya apa? Bersepakat itu apa? Kalau Koko Michael, sepakat itu artinya apa? Nah, sepakat itu artinya sama-sama memutuskan hal yang sama gitu ya. Berarti bersama-sama, oke, kita sepakat. Oke, kita ambil satu keputusan. Satu keputusannya apa? Mereka, teman-temannya ini yang jahat ini, bersepakat untuk bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Gimana caranya kita jebak Daniel supaya Daniel dihukum sama Raja Darius? Nah, tapi mereka nggak ketemu apapun untuk menjatuhkan Daniel. Daniel jujur, Daniel setia, Daniel berbuat baik sama Raja. Dan Raja Darius sayang sekali sama Daniel. Gimana caranya nih jebakannya? Nah, mungkin teman-teman growers sudah ada yang tahu. Jadi mereka membuat sebuah larangan, barang siapa yang dalam 1 bulan atau 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, ya sekali lagi, dalam 30 hari, siapapun dilarang menyembah manusia atau dewa atau Tuhan atau siapapun ya selain raja. Artinya mereka bersekongkol supaya Daniel dijebak, supaya mereka tahu Daniel punya hobi atau kebiasaan suka berdoa. Nah, mereka menjebak Daniel 30 hari, siapapun yang kedapatan
menyembah selain Raja Darius, itu dihukum. Dihukumnya apa? Dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, tiada singa. Ya, tapi sekarang di sini buat singa. Sayang teman-teman growers nggak ada. Nah, tapi ada singa nih. Singanya gede. Wah, nyerem ya. Ini serem nggak? Enggak. Kata Pokemon itu singanya singa kertas sih, Pi. Enggak, ini gambaran. Singanya besar, ya gede, lapar, ya suka makan daging, teman-teman. Nggak ada singa suka makan sayur atau pelet ikan, nggak suka ya. Singa sukanya makan daging. Nah, pokoknya siapapun, ingat ya, siapapun juga yang menyembah manusia, games, idol, ya Korean idol dulu yang mungkin ada K-pop atau apapun. 30 hari kedapatan, mereka dibuang di gua singa, dikasih makan singa. Serem ya teman-teman growers ya. Jadi mereka bersekongkol supaya Daniel dihukum sama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini polos. Sayangnya nggak tahu niat baik, niat jahat daripada teman-teman Daniel. Singkat cerita, raja ini tuh bilang, ya sudah, diokein gitu ya. Nah ini yang kita perlu baca. Ketika Daniel mendengar surat larangan itu, akhirnya disetujui oleh raja menjadi sebuah undang-undang. 30 hari tidak boleh ada orang yang menyembah siapapun juga selain Raja Darius. Daniel sedih. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Nah, tapi boleh minta Koko Michael suaranya lebih keras biar growers di rumah kedengaran. Daniel 6 ayat 10 dibaca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah sepertinya biasa dilakukan. Oke, terima kasih Koko Michael sudah membacakan untuk growers di rumah. Daniel saat mendengar larangan perintah raja, dia memang sedih, tetapi dia tidak habiskan waktunya dan kesedihan. Dia tetap melakukan apa yang biasa dia kerjakan, yaitu menyembah, berdoa kepada Tuhan. Keren teman-teman growers. Tapi kan Daniel kan udah dengar raja bilang gak boleh nyembah apapun selain raja. Kalau 30 hari kedapatan ada orang yang ketahuan menyembah selain raja, itu kan resikonya dimakan sama macan, dimakan singa. Apa Daniel nggak takut? Nah, inilah Daniel. Kucuk. Danielnya kecil ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus lihat ya. Danielnya kecil. Danielnya ini mungkin sudah melihat, wah, saya bisa dikasih makan singa. Tapi dia tetap berdoa. Dia berdoa, dia mencari Tuhan. Saat mendengar larangan, dia tetap menyembah Tuhan dan berdoa. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Akhirnya Daniel ketahuan sama teman-teman yang jahat tadi. Akhirnya Daniel singkat cerita dilaporkan sama raja. Raja sudah mengeluarkan perintah. Tidak boleh ada orang yang menyembah selain raja dalam 30 hari. Ada satu orang raja yang tidak mengikuti perintah raja. Siapa kata raja Darius? Lalu kelompok teman-teman yang jahat ini ngomong, Daniel raja. Aduh, Raja Darius itu kan sayang ya sama Daniel. Karena Daniel itu baik. Ya. Daniel itu tidak pernah ngambil barang raja. Selalu baik. Nah, singkat cerita, karena raja sudah mengeluarkan perintah dan tidak bisa dicabut. Singkat cerita, Daniel dibuang ke gua singa. Raja cuma bilang begini, Daniel, Tuhan yang kamu sembah yang bisa membebaskan kamu dari gua singa. Karena raja sudah tidak bisa berbuat apapun. Walaupun dia sedih, tapi dia harus ikutin. Ya. Ini karena dia yang keluarin perintah. Singkat cerita, teman-teman bisa dilihat. Ternyata pada saat dia di gua singa, masuk ya,
masuk ke gua singa, teman-teman. Ternyata singanya itu biasanya itu singa yang tidak dikasih makan selama beberapa pekan. Jadi kalau singa nggak dikasih makan, pasti dia lapar ya. Dia suka ngomong gini, wow, wow, wow gitu ya. Mulutnya dibuka gitu. Wah, aku lapar gitu ya. Nah, singkat cerita kalau namanya singa nggak dikasih makan, lapar, kalau melihat sesuatu jatuh gitu, artinya kan kelihatannya makanan gitu ya. Wah, makanan nih gitu. Nah, Daniel ini dijatuhin ke dalam gua singa, belum gitu ya. Jadi singa itu di gua, jadi dari atas itu dijatuhin. Ya, jadi ada lubang. Singkat cerita, ini si Daniel ini ya dibuang sama pengawal aja nih, cemplungin ke gua. Nah, guanya itu di dalamnya ada singa banyak. Dijatuhin, belum gitu ya. Danielnya dijatuhin. Tapi anehnya teman-teman, singa yang tadinya lapar itu diam. Ya. Singa yang biasanya mengaum-ngaum mulutnya besar gitu, wow, tiba-tiba seperti seakan-akan mulut singa itu dikatupkan, diam semuanya. Sepertinya singanya menjadi jinak seperti anjing biasa gitu. Sesuatu hal yang aneh terjadi. Satu malam itu, singa itu tidak apa-apain Daniel. Tidak disentuh, tidak dimakan, tidak digigit, nggak diapa-apain. Daniel hanya duduk, ya sudah. Singanya juga cuma duduk liatin singa, liatin Daniel. Daniel liatin singa. Seperti itu teman. Singkat cerita, Daniel diselamatkan. Teman-teman bisa baca kisahnya di Daniel 6. Nah, yang papi mau ceritakan ke kalian. Salah. Kok Daniel tetap menyembah Tuhan ya? Kok Daniel tetap berdoa ya? Padahal kan dia tahu ada resiko dia dimasukin ke gua singa, dia dimakan sama singa. Nah, kalau teman-teman bertanya sama papi, kenapa papi aku harus menyembah Tuhan? Kenapa aku harus ikutin Tuhan? Karena tadi dibilang di dalam ayat Alkitab di awal, kita menyembah, kita menjadi serupa dengan yang kita sembah. Kalau kita suka sama Kapten Amerika, pasti kita menjadi seperti Kapten Amerika. Gerak-gerik kita, cara bicara kita, cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu, pasti seperti Kapten Amerika. Betul ya? Nah, kalau kita menyukai Tuhan Yesus, artinya apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus baik, dia suka menolong, pasti teman-teman yang mengidolakan atau menyembah Tuhan Yesus, teman-teman growers juga harus seperti Tuhan Yesus yang suka menolong teman-temannya, suka menolong papa mamanya, suka menolong apa yang dilakukan oleh orang lain. Amin. Jadi alasan yang pertama, kalau teman-teman bilang, papi aku susah menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan ya begitu gitu ya papi ya. Aku harus baca Alkitab, harus begini begitu ya. Papi akan kasih tips, 2 tips saja. Kenapa kalian harus menyembah Tuhan Yesus? Yang pertama, menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan itu baik. Di dalam Mazmur 145 ayat 3 bisa dibaca oleh Koko Michael. Bacain. Besarlah Tuhan dan haruslah terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 3, puji Tuhan karena apa? Menyembah Tuhan karena Tuhan itu besar. Tuhan itu agung, Tuhan itu sangat terpuji. Ya, jadi dia sangat terpuji, dia sangat baik, dia sangat segalanya buat kita semua. Ya. Kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tahu nggak teman-teman, kalau di rumah sakit, orang untuk bernafas, mereka harus bayar. Tabung oksigen itu kurang lebih kalau nggak salah, kira-kira 1.200.000. Coba kita hitung, 1 hari 1.200.000. 30 hari atau 1 bulan, berarti teman-teman harus mengeluarkan 30 juta kira-kira. Ada uangnya 30 juta untuk bernafas. Pasti teman-teman bilang, aduh aku nggak ada uang sebesar itu, Pi. Kalaupun ada, itu baru sebulan. Gimana kalau setahun? 12 kali 30, artinya teman-teman harus bayar 360 juta 1 tahun. Itu seperti seharga beli mobil, teman-teman. 1 tahun teman-teman nafas, growers cuma nafas, ting dapat mobil ini. Aduh, papi sih bersyukur ya,
kita harus bersyukur. Kita harus ingat, kenapa kita nyembah Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Dikasih nafas gratis, teman-teman bisa sehat, teman-teman bisa aktivitas, teman-teman bisa sekolah, punya teman yang baik, punya papi mami yang baik. Itu karena Tuhan itu baik. Amin. Jadi yang pertama adalah kita menyembah karena Tuhan itu baik. Seperti Daniel percaya Tuhan itu baik, makanya dia juga baik. Ya, dia menyembah Tuhan, dia percaya karena Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan dia. Daniel itu setia sama raja. Dia nggak pernah mengambil punyanya raja. Dia menyembah Tuhan karena dia tahu Tuhan Yesus itu punya kuasa. Makanya dia ketika berjalan ya di kerajaan, dia tuh sangat-sangat ditakutin sama teman-temannya yang lain. Karena teman-teman yang lain itu nggak jujur, tapi Daniel jujur. Nah, oke. Yang kedua, kenapa kita menyembah? Yang kedua, yang paling simpel, menyembah itu menyenangkan hati Tuhan. Tentu kalau kita mengidolakan seseorang, kita senang sama seseorang dengan sangat, pasti kita pengennya orang itu kenal kita dan senang sama kita. Wah, coba pergi ke idol, ya coba lihat ya. Kalau papi lihat orang yang pergi ke konser, papi pernah lihat, bukan sering lihat, pernah melihat orang itu ke konser, ya. Itu beli pernak-pernik sampai mukanya, sampai semua tampilannya, itu bajunya persis seperti apa yang ditampilkan. Tahu nggak? Ketika dia dipilih, ya, dipilih untuk ke panggung. Kalian pernah lihat nggak? Ada fans gitu ya, dipilih, suruh ke panggung, suruh ngomong, ya. Kira-kira teman-teman bisa lihat nih ekspresinya. Senangnya minta ampun. Ya. Cuman disuruh ke panggung aja senangnya minta ampun. Nah, papi kasih tahu. Menyembah Tuhan itu senangnya minta ampun. Kenapa? Di dalam Mazmur 147 ayat 1. Yuk. Koko Michael silakan baca nih, karena Koko Michael ini rombongan. Yuk. Sungguh bermakmur bagi Allah. Kita itu baik. Bahkan indah. Nah, kalau ditanya, aku kasih Tuhan itu apa ya? Tuhan Yesus apa ya? Selain kita menjadi seperti dia, menjadi baik, menjadi jujur, menjadi setia, kita juga perlu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu gimana, Pi? Cukup ngomong atau bernyanyi, seperti yang Cici Kesia pasti tahu, tadi kakak Jen sama kakak Mona juga menunjukkan, memuji menyembah Tuhan adalah seperti bernyanyi. Atau teman-teman bilang gini, ketika teman-teman dapat nilai bagus atau dapat pujian, teman-teman bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itu adalah bagian daripada menyembah Tuhan. Mengagungkan, memuji Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima, kita kembalikan ke Tuhan. Itu menyembah. Nah, dan ternyata menyembah itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat Alkitab, sungguh bermasmur atau memuji atau menyembah atau berdoa itu baik. Bahkan Tuhan mengatakan bukan hanya baik, indah. Artinya apa? Kalau sesuatu yang indah, berarti Tuhan itu kagum. Tuhan itu suka sekali dengan sesuatu yang indah. Kalau teman-teman pergi ke pantai misalnya atau ke gunung, pasti kan kita sering lihat pemandangan yang indah. Apa yang terbesit dalam hati? Aku suka sekali lihat ini. Aku pengen foto. Aku pengen selamanya kayaknya pengen tinggal lama sekali. Tuhan melihat anak-anak Rose yang menyembah. Itu suka sekali, pengen sekali. Dan senang sekali luar biasa. Jadi ada dua alasan. Kenapa kita menyembah? Karena yang pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, kenapa kita menyembah? Karena Tuhan itu disenangkan hatinya lewat kita. Oke, anak-anak Browers, jangan berhenti menyembah Tuhan. Walaupun mungkin edisi bulan September ini kita berhenti, sudah selesai, tapi jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu tetap baik untuk teman-teman Growers yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Dan Tuhan itu senang sekali ketika teman-teman Growers menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-anak Growers di bulan September ini kami boleh belajar bagaimana kami menyembah Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan Yesus itu baik. Dan yang kedua, kami tahu kami menyembah Tuhan.
Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tentang menyembah, mengidolakan Tuhan, memuja Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Growers. Anak-anak Growers suka menyembah Tuhan, suka berdoa, suka berbuat sesuatu seperti yang mereka lihat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang jujur, anak yang setia, anak yang berbakti kepada orang tua dan juga teman-teman dan juga guru di sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bisa lagi kembali kepada Baik, adik-adik Growers, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Cendi. Agar firman Tuhan yang kita belajar hari ini kita tanamkan dalam hati kita dan kita terus memuji Tuhan. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan sampai jumpa di minggu depan yang dipimpin oleh Pak Cendi. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menolong, menjaga, memelihara kami dari awal, pertengahan, hingga di penghujung ibadah kami pada saat pagi hari yang indah ini. Bapak, terima kasih untuk sukacita yang luar biasa yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang ibadah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ketika kami menyembah Engkau, maka kami juga harus sama seperti apa yang kami sembah. Menyembah Engkau senantiasa dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di HK Growers. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa dalam setiap tugas dan setiap apapun yang menjadi tanggung jawab mereka dalam masa kecil. Kiranya Engkau pimpin mereka Bapa hingga mereka sampai dewasa nanti. Bapa di surga, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan atas seluruh aspek kehidupan mereka. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Kiranya Engkau Tuhan tolong kami, antarkan kami dengan selamat dan penuh sukacita. Dan pertemukan kami di minggu depan juga dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pesannya.